Teman-teman cari earphone Bluetooth yang enak, enak dipakai tapi ya, ini bisa masuk list. Tapi kalau teman-teman cari earphone yang ngebas, ya maaf, ini nggak bisa masuk list. Selamat datang di Goodwi Channel. Video kali ini saya akan mereview earphone Bluetooth dari Defang. Serinya Talk Bluetooth, gitu aja sih. Pertama-tama sebelum kita masuk ke analisisnya, ini ketika dipakai dia enak. Cuman kalau teman-teman terbiasa menggunakan in-ear yang dicolok, ini kan in-earnya nggak di dalam ya, cuman earphone biasa. Nah ini jadi rasanya telinga kayak ya lebih harus dibuka sedikit lebar gitu ya. Karena kan kalau in-ear itu kan kecil gitu ya. Kalau ini mungkin kalau untuk durasi lama ada rasa kayak sakit-sakitnya dikit, tapi nggak terlalu sakit karena dia bahannya di sini karet dan ini empuk lembut juga teman-teman di telinga. Saya bisa pakai ini dari baterai 100% sampai 0 betah. Kemudian dia memiliki sensitivitas suara yang cukup rendah, meskipun di sini nggak dituliskan spesifikasinya ya, tapi ketika dia ada di volume 50 itu rasanya ada di volume 20 earphone yang lain. Jadi dia cukup pelan suaranya. Volume 100 dia nggak akan bikin perih, nggak akan bikin seperti ya kalau teman-teman pakai IM yang nyolok di telinga atau earphone besar yang gitu, kemudian volumenya dimentokin, nah itu berbahaya. Tapi ini volume 100 itu nggak bikin budek teman-teman ya istilahnya ya. Nah tentunya ini sound isolationnya juga rendah karena dia nggak ada sponge di luarnya dan tidak in-ear gitu. Kemudian ini Bluetoothnya masih 4,1 dan jarak operasinya sekitar 10 meter, ini real 10 meter bahkan bisa lebih tanpa ada halangan ya. Halangan misalnya dinding gitu. Beneran 10 meter, ya ada lebih-lebihnya 11-12 meter gitu masih nyaut. Kemudian kalau terhalang dinding itu bisa ya kurang lebih 5-6 meter itu udah ada tanda-tanda wah ini mulai nggak nyambung gitu. Kemudian baterainya di sini katanya 7 jam. Kenyataannya saya pakai ya kurang lebih 5-6 jam. Itu isi charge full pertama ya, dari full pertama. Standby-nya 80 jam, saya belum pernah coba standby 80 jam karena ya untuk apa di standby kan 80 jam, kita nggak butuh itu kan. Kemudian dia untuk koneksi ke smartphone cukup cepat dan ya nggak kerasa aja tiba-tiba udah nyambung gitu teman-teman. Kemudian dia ngecas pertama, kemarin kan waktu saya unboxing saya sempat cas tuh. Nah itu cas pertama kurang lebih 2 jam itu sampai dia warnanya biru. Ketika dicas dia warna merah, lampunya ada di sini, di logo plusnya ini. Nah ini dia kurang lebih 8 jam, 2 jam sampai warna biru. Dan begitu biru saya nggak mau berlebihan ngecasnya, langsung saya cabut aja. Nah itu dari kesan awalnya yang saya rasakan ya. Kemudian oh ya ini soal jepitannya ini enak banget teman-teman. Ini jarang banget kita temukan ya. Dia bisa dijepit di kerah gitu kan. Jadi kita nggak khawatir mikrofonnya gondal gandul gitu. Ya krosok-krosok gitu nggak ada. Jadi karena dia dijepit dan dia mau dijepit di lengan pun ini sampai di lengan baju gitu ya, itu sampai. Dan kita nggak khawatir akan ya kerusak-kerusuk kayak earphone yang lain. Kalau kabel goyang-goyang kerusak-kerusuk, ini juga nggak. Kabelnya meskipun goyang-goyang dia nggak terlalu kerusak-kerusuk, nggak kedengeran gitu ya kalau sambil telepon. Jadi untuk teleponan buat saya ini cukup oke karena mikrofonnya posisinya enak. Gitu aja. Oke, itu tadi kesan-kesannya. Kemudian kita langsung ke analisisnya. Pertama seperti biasa kita ke akustik Boyce Avenue yang Wonderwall, cover Wonderwall. Suara genjrengan gitar, petikan gitar, vokal, kinclong teman-teman. Dia tipenya dry, treble-nya lebih up daripada bass-nya, dan mid-nya juga lebih up. Lebih keras gitu maksudnya. Dan dengan volume yang mentok tadi seperti yang saya katakan, dia nggak perih. Nggak perih di telinga, nggak cempreng juga. Nyaman buat akustik.
suara keyboardnya juga halus, picking gitar yang deng ding 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 gitu juga detail kena teman-teman. Ya catatannya cuman bassnya aja yang nggak terlalu kedengarannya tipis banget. Jadi mungkin kalau di angka 1-10 treble-nya itu ada di 8, bassnya itu ada di sekitar 4 gitu ya, dan mid-nya ada di sekitar 7 atau 6. Itu dari musik akustik. Selanjutnya musik pop, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Kesan yang terdengar pertama adalah ini renyah banget. Kalau kita makan ayam tepung itu yang kriuk, nah itu rasanya kayak gitu, crispy teman-teman. Treble-nya sama tinggi dengan bass yang tipis. Kemudian detail yang enak itu saya rasakan ada di volume 70-an, 70%-an gitu ya. Kemudian ini kontrolnya juga bisa untuk ngatur volume plus minus ini. Kemudian sama treble dan vokalnya alias mid-nya gitu ya, sama up. Backing vokalnya juga dinamisnya kena. Sehingga harmoni dalam musik pop itu kerasa teman-teman. Karakter vokalnya Mas Ed Sheeran juga enak. Ini karakternya udah, oh ini suaranya Mas Ed Sheeran. Kedengaran banget. Cuman ya itu agak treble, ya crispy lah. Kemudian di akhir-akhir lagu itu kan ada melodi gitar yang pakai gitar listrik itu. Nah itu detailnya juga kena. Intinya dia itu punya kedetailan yang cukup oke lah. Ya kalau dinilai 1-10 dia tingkat detailnya ada di 8 buat saya. Cuman catatan kalau untuk detail bass nggak mungkin ada di angka yang sama karena dia bassnya tipis. Nah gitu ya, sekitar ada 4, di angka 4 lah kalau dinilai. Itu untuk musik pop. Berikutnya dangdut. Nah ini semua instrumen teman-teman, bahkan vokalnya termasuk ya, ini kinclong, jelas banget. Mau itu gitar, suling, ketipung, keyboard, itu enak, kedengarannya cukup enak. Nah cuman kasihan yang main bass nggak kedengeran pas dangdutnya. Cuman kalau pas yang ketipung tak tung gitu kedengeran juga renyah ya, nyaman di telinga gitu teman-teman. Cuma ya itu, meskipun detail, ketika ketipungnya main solo, nah, tak tung gitu, itu ada rasa kurang dikit aja. Ini kurang nampol dikit aja, kurang gitu teman-teman. Udah enak, cuman kurang gitu. Ada rasa yang agak ganjel dikit gitu, rasanya tuh. Harmoni dangdutnya juga masih dapat. Jadi kalau teman-teman suka dangdut, ini bisalah masuk list. Cuman catatan ini nggak ngebass ya, gitu. Selanjutnya EDM. Nah, karena dia bassnya minus, maksudnya bukan minus, karena dia bassnya kurang besar. Nah, ini untuk EDM, ya saya sudah perkirakan dari awal nih pasti kurang enak. Dan ternyata bener, agak aneh gitu ya, mendengarkan EDM dengan bass yang tipis. Pertama saya dengarkan The Evener yang Fade Out Lines. Bassnya itu terdengar gitu, bukan dem. Jadi ampangnya datar aja suara bassnya. Treble dan midnya tuh di depan banget, kerasa banget. Detail efek-efeknya tuh mantap teman-teman. Jadi ini untuk urusan detail yang frekuensi tinggi itu buat saya oke, dia bisa eksekusi dengan baik. Cuma kalau untuk bassnya ya itu tadi lah, harap maklum. Berikutnya Martin Garrix yang Animal. Nah ini bassnya agak sedikit lebih kerasa, sama dep itu cuman agak sedikit lebih kerasa karena mungkin dari sononya ya, Martin Garrix bikin bassnya lebih tinggi desibelnya. Jadi dia atau frekuensi bassnya itu di titik tertentu yang bikin kita bisa lebih kerasa dengan earphone apapun gitu ya. Nah itu detail-detail yang lain sama renyahnya kerasa gitu ya. Nah kalau EDM itu kan biasanya kuncinya ada di bass, asiknya itu ketemunya di bass. Nah buat saya jadi kurang cocok gitu aja. Kemudian saya coba ke yang bass boosted, siapa tahu lebih tinggi gitu ya, bassnya lebih dapat. Nah sama, efek-efeknya detail banget teman-teman. Cuman ya pas
kalau nggak ada suara bassnya itu agak sedikit cempreng. Jadi biasanya kan bass itu untuk mengimbangi biar nggak cempreng juga kan fungsinya. Kadang-kadang digunakan untuk itu gitu kan. Jadi ketika full efek yang treble tinggi atau yang frekuensi tinggi tidak diimbangi dengan frekuensi rendah punya bass, itu ini terdengar agak cempreng. Begitu bassnya ada masuk, sudah mulai in bassnya, itu baru kerasa lebih dinamis, lebih kerasa. Ya bassnya cuman cukup kedengaran aja sama kayak Martin Garrix tadi, cuman dep 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 dep, gak dalam sama sekali. Ternyata sama meskipun bassnya sudah di push. Jadi intinya ini mau digimanain juga nggak akan bisa ngebass teman-teman. Selanjutnya metal. Nah karena ini treble, tipenya dia dry, crispy. Ini untuk mendengarkan metal itu, aduh, agak-agak gimana gitu. Pasti sudah terbayang agak gatel gitu di telinga ya, pengen garuk. Nah, pertama-tama Avenged Sevenfold, Nightmare, dan Carry On. Stereonya sih main, kiri kanan lemparannya itu main. Padahal tadinya saya kira begitu waktu mainkan musiknya Nightmare itu kan kiri kanan dulu gitarnya ya. Nah itu kirain tuh earphone-nya itu mati. Saya pikir ini suara dari speaker dari loudspeaker. Saya pikir nggak nyambung gitu, karena suaranya itu kayak ada di luar gitu ya, bukan dari dalam sini. Kedengarannya enak banget soundstage-nya ya. Cuman catatannya itu dia soundstage-nya oke. Sayangnya karena treble itu nggak enak gitu loh buat dengerin metal. Detailnya sih kena, untuk speednya dia dapat sih detailnya, nggak terlalu dapat detail ya, mungkin karena terlalu yang frekuensi tinggi jadi utama. Kemudian ketika sudah masuk ke Carry On itu kan speednya nambah. Nah ini efek gitarnya itu jadi nggak enak. Ya maaf aja, saya langsung skip. Aduh ini nggak enak banget, nggak bisa bayangin nanti begitu di tengah-tengah lagunya kayak apa, langsung saya skip. Berikutnya Dragon Force, Through the Fire and Flames. Nah ini speednya ya jadi kerasa berantakan aja teman-teman. Jadi rasanya kayak aduh dengerin kayak di kaleng pecah gitu. Jadi ya maaf, Divang Talk Bluetooth nggak cocok sama sekali, nggak cocok untuk metal. Berikutnya metal yang lebih ngebass, Disturb the Sound of Silence. Nah ini lebih friendly di telinga teman-teman. Suara gaharnya vokalisnya itu masih kedengeran gahar juga. Detail instrumennya detail banget. Ya nggak detail-detail masih, cuman ya ada detailnya gitu. Kalau dinilai ya ada di angka 8. Nah cuman ada sedikit gangguan ketika simbalnya jazz gitu. Itu rasanya kayak ada ya kita mendengarkan simbal sobek itu jazz gitu. Cuman dia lebih ramah di telinga. Ya mungkin untuk metal yang tipenya seperti Disturb gini, oke, dia punya. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe kayak Avenged Sevenfold, mungkin Blink atau Dragon Force gitu, dan metal-metal yang lain, itu kurang cocok. Nah mungkin juga ini cocok untuk yang tipenya kayak Disturb, Rammstein gitu, oke lah. Nah itu untuk metal. Berikutnya orkestra. Begitu masuk musiknya, string, brass itu dinamisnya enak. Jadi viola, violin, cello, trompet, trombom itu dinamisnya enak teman-teman. Nah trombom sama trompetnya itu pas banget suaranya. Saya dengernya, waduh ini enak banget nih buat orkestra. Nah ini buat saya masih sangat bisa ditoleransi di telinga karena cukup enak. Meski ini bukan yang paling enak untuk mendengarkan orkestra, dia cukup enak lah. Cuman ada minus satu, bass betotnya nggak kedengeran. Itu aja. Kadang-kadang bass betot memang suaranya pelan sih, susah didengarkan kalau yang nggak terbiasa mendengarkan gitu. Mungkin itu instrumen kok nggak bunyi tuh. Tapi buat saya ini dinamisnya untuk mendengarkan orkestra, harmoninya masih dapat teman-teman. Selanjutnya untuk nonton film. Seperti biasa saya nontonnya di Transformer, ada di Age of Extinction, sama yang satu lagi yang Dark of the Moon ya. Nah itu kurang enak. Buat nonton film kurang enak.
Meski detailnya juga bagus, dialognya, karakter vokalnya juga tepat, dapat. Pingpong vokalnya juga, karakter vokalnya itu kedengaran kerasa enak. Sekalipun kita nggak nonton filmnya, kita cuma denger itu, kita bisa ikuti alur filmnya gitu ya. Cuman rasanya kurang enak aja buat nonton film karena ya nggak terlalu dinamis atau gimana gitu. Rasanya ada yang kurang itulah teman-teman buat nonton film. Berikutnya untuk main games. Di sini delaynya tipis banget teman-teman. Nggak sampai sedetik lah ya, mungkin sekitar 0,5 detikan. Sekitar itu. Detail suaranya lumayan. Saya pikir apa ya, ini cukup oke ini buat main game yang Bluetooth ya. Meskipun ya namanya Bluetooth tetap aja ada delaynya. Sekalipun itu sedikit. Waktu di game PUBG itu kan jalan-jalan celak. Nah ini suaranya sama kayak metal tadi, ada di luar. Jadi saya pikir itu ada orang jalan beneran di belakang saya atau di kiri atau di kanan saya. Loh, saya noleh gitu. Oh, kok nggak ada. Jadi intinya ini buat main game ya boleh lah, ini direkomendasikan, cukup oke. Kemudian efek-efek kayak tembakan, kayak pisau, pedang, teflon atau apapun gitu ya standar sih sebenarnya, cuman eksekusinya untuk soundstage-nya oke punya. Nah, yang terakhir itu untuk bertelepon. Sayangnya ada di sini juga teman-teman. Ini buat saya satu catatan minus untuk di Fangtalk Bluetooth ini. Suara lawan bicara itu kayak teman-teman ngomong hidungnya ditutup. Jadi suaranya ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi kayak orang pilek gitu teman-teman. Dan suara vokal kita yang masuk ke mikrofonnya ini, yang didengar lawan bicara juga kayak orang pilek. Cuman jarak mikrofonnya ini mau jauh mau dekat gitu, tangkapannya masih bagus. Bersih sebenarnya suara kita yang masuk ke mikrofon. Cuman ya itu tadi, kayak orang pilek. Terus kadang-kadang ada suara white noise. Jadi kayak ada suara TV yang smooth doang tuh loh. Nah kayak gitu, ada suara kayak gitu ya. Selebihnya ya fine aja sih buat saya untuk teleponan. Oh iya, sebelum saya tutup, ini kan bentuknya rubber gini ya teman. Ini rawan kotor, jadi kalau teman-teman tangannya kotor, megang sini sering gitu, nanti lama-lama cepat kuning ini pasti. Dan bersihnya harus pakai alkohol teman-teman, jadi gampang kuning aja ya. Itu catatan lagi. Nah, kita kembali. Itu tadi reviewnya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda menggunakan earphone yang sama, bisa di-share di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.